Siapapun yang menikah, dia harus senantiasa saling memiliki, saling mendukung, dan saling menghormati. Keluarga Katolik, kita semua yang berbahagia di dalam Tuhan Yesus. Sejak zaman Perjanjian Lama sampai zaman Yesus, kusta dan penyakit lainnya dipandang sebagai akibat dari kebobrokan moral. Dan kusta menurut versi Injil Markus kita dengarkan pagi ini, dia tidak sekedar suatu penyakit kulit biasa, tetapi lebih dari itu, suatu situasi kerkah batin, satu tekanan batin kronis sebagai akibat relasi dan komunikasi yang retak antara manusia dengan Tuhannya dan manusia dengan sesamanya. Persis seperti inilah pengalaman saya beberapa tahun belakangan ini ketika bertemu dengan pasutri-pasutri yang mengalami sakit kusta dalam bentuk keretakan relasi dan komunikasi dalam rumah tangga, yang mengalami tekanan batin berkepanjangan sebagai akibat pengenalan yang kurang mendalam akan masing-masing pribadi pasangannya. Tekanan batin yang hebat ini berujung pada retaknya relasi dengan Tuhan, melalaikan hidup rohani. Mereka lalu berpisah, entah itu pisah ranjang atau pisah meja, lalu kemudian tercerai-berai, bahkan hingga pencobaan bunuh diri dengan segala macam cara. Belum lagi saudara-saudari, akibat tekanan batin ini anak-anak menjadi tidak teratur hidupnya. Mereka berjalan tanpa pegangan, bahkan hingga mengalami kasus-kasus moral yang sangat memilukan. Di sisi lain, hadirnya dua keluarga besar yang masing-masing tentu saja mempertahankan egoisme pribadi keluarga, turut memperparah keretakan rumah tangga ini. Benarlah sabda Yesus ketika diperhadapkan dengan pertanyaan, apakah orang bisa bercerai seturut perintah Musa? Dengan tegas Tuhan Yesus mengatakan, justru karena kamu tegar hati, justru karena kamu egois. Semua kenyataan ini saudara-saudari sudah kita alami, sedang kita alami dan terus kita alami sepanjang siara hidup perkawinan dan keluarga kita masing-masing. Dalam terang firman Tuhan hari ini, mari saudara-saudari kita temukan kembali di mana letak kekuatan sakramental dan rahmat dari sakramen perkawinan yang telah kita ikrarkan di depan altar Tuhan, seraya memohon kekuatan Roh Kudus agar memampukan kita untuk setia sampai mati dalam satu tekad, satu saja dan tidak terceraikan. Keluarga Katolik, pasangan suami istri Katolik yang berbahagia, perkawinan itu adalah anugerah yang paling indah bagi dunia. Sebagai orang yang dibaptis secara Katolik, janji perkawinan itu semakin mendekatkan dirimu pada Kristus. Melalui perkawinan Anda, Kristus menunjukkan cinta Allah kepada dunia. Maka hari cinta kasih dan hari perkawinan sedunia pada hari ini menjadi satu kesempatan untuk merayakan perkawinan Anda sebagai berkat, sebagai anugerah yang datang dari Tuhan sendiri. Saya ajak kita sekalian saat ini, mari merenungkan saat-saat di mana Anda berjumpa untuk pertama kalinya sebagai sepasang kekasih.
Cinta pada pandangan yang pertama menjadi kenangan yang sangat indah saat ini. Pada waktu itu, Anda melupakan segala latar belakang tanpa pertanyaan. Anda menepis semua perbedaan tanpa pertanyaan. Karena latar belakang apapun, perbedaan pribadi apapun, menjadi sesuatu yang sama sekali tidak penting. Di hati Anda berdua adalah impian dan cita-cita untuk menjadi satu sebagai hakikat dari sebuah perjumpaan awal yang menyenangkan ini. Tetapi saudara-saudari, perjalanan hidup kita tidak semulus yang kita bayangkan. Perbedaan dan persoalan itu menjadi ujian bagi satu cinta tulus yang sedang kita perjuangkan. Di sana ada canda tawa, tapi juga ada sedih dan derita yang kita rangkai melalui tangan dan hati yang terikat dengan dua cincin tanpa ujung. Saat ini, pasutri sekalian yang berbahagia, perjalanan itu semakin lama semakin indah, bukan karena kita hebat dan kuat, tetapi karena Allah sang cinta. Dia jauh lebih kuat melingkupi dua hati, supaya senantiasa rendah, saling mengampuni, setia sampai mati, menuju masa tua bersama hingga ajal menjemput raga. Keluarga Katolik, pasangan suami istri Katolik yang berbahagia, hari ini adalah hari yang istimewa bagi pasutri dan seluruh keluarga untuk menikmati kebersamaan dalam cinta dan kasih sayang yang tulus. Mari kita saling mendengarkan, mari kita berbicara, tapi bukan tentang anak-anak kita yang nakal atau yang sudah berhasil, bukan juga tentang ekonomi kita yang carut marut akibat sakit dunia yang sedang melanda kita. Kita juga tidak berbicara tentang orang tua yang sudah melahirkan kita masing-masing, melainkan mari berbicara tentang diri kita secara pribadi, sebagai bapak atau mama, sebagai suami atau istri, sebagai anak-anak muda yang mempersiapkan diri untuk satu pernikahan yang baik. Mari kita berbicara tentang bagaimana saling mengasihi dan setia sampai mati. Khusus untuk pasutri-pasutri Katolik, di mana saja khotbah ini diperdengarkan, mari saudara-saudari kita bertanya diri, apa yang paling engkau kagumi dalam diri suami atau istrimu? Bagaimana perasaanmu ketika mengenal dia sekarang ini? Ketika terlalu banyak perubahan sedang menanti dia. Apa yang mendorong saya untuk tetap mencintai suami atau istri saya dalam melewati pengalaman-pengalaman berat dalam hidup perkawinan dan keluarga saya? Kebahagiaan model apa yang Tuhan Allah berikan kepada Anda ketika Anda semakin bertumbuh dalam kasih dan kesetiaan? Keluarga Katolik, pasangan suami istri Katolik yang berbahagia, Papa Suci Paus Fransiskus dalam surat cintanya kepada keluarga-keluarga menulis begini: relasi intim dan saling mengikat diri harus dipelihara untuk 20 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, bahkan lebih dari itu. Dan relasi ini akan berubah menjadi kebutuhan untuk membangun komitmen kembali sekali lagi dan berulang-ulang kali
setiap hari. Pesan Bapa Suci ini adalah isi dari kata-kata janji suami istri yang Anda sekalian ucapkan di depan altar. Saya ulang lagi. Saya berjanji setia kepadamu dalam untung dan malang, di waktu sehat dan sakit, dan saya mau mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Demikianlah janji saya demi Allah dan Injil suci Allah ini. Saya ulang lagi. Saya berjanji setia kepadamu dalam untung dan malang, di waktu sehat dan sakit, dan saya mau mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Demikianlah janji saya demi Allah dan Injil suci Allah ini. Pasutri Katolik yang berbahagia, jika kata-kata ini masih jauh panggang dari api, mari berbaliklah. Perbaharuilah komitmenmu saat ini untuk terus setia memikul salib bersama Yesus menuju Golgota abadi. Si kusta itu sembuh. Dia dipulihkan dengan satu doa sangat sederhana. Kalau Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Dan Yesus menjawab, aku mau, jadilah engkau bersih. Dalam hidup perkawinan Katolik selalu ada 3 tokoh penting: suami, istri, dan di atas suami dan istri itu ada Yesus. Dialah pusat cinta abadi. Datanglah kepadanya dan dia memulihkan engkau. Dari gereja Katedral Regina Rosari Larantuka, kami mengucapkan selamat hari kasih sayang, selamat hari perkawinan bagi semua yang merayakannya. Keluarga Kudus Nazaret senantiasa menyertaimu. Amin.